Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sejarah peradaban Islam di Sumatera. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Lia Setiana, selaku moderator dengan NPM 2151010065. Yang kedua, ada Jelita Ailustari sebagai presentator dengan NPM 2151010060. Dan yang ketiga, ada Muhammad Al-Rafi sebagai presentator dengan NPM 2151010073. Baik, selanjutnya kita sama-sama akan menyimak materi dari kelompok kami. Selamat menyimak. A. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia telah banyak dikemukakan oleh para ahli sejarawan. Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kapan dan di mana masuknya Islam di Indonesia, namun mereka berpendapat bahwa hasil mereka sesuai dengan penelitian masing-masing, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan orang-orang Arab atau bangsa lainnya yang singgah di Indonesia dengan alasan tertentu. Tokoh-tokoh tersebut meliputi Marco Polo I, Muhammad Ghor, Ibnu Battuha II, Diego Lopez de Seguera, Sir Richard Whitehead. Sedangkan sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia terdapat beberapa teori di dalamnya. Yang pertama, ada teori Arab, teori Eropa, teori Cina, teori India, dan teori Persia. B. Masuknya Islam di Sumatera Barat atau Minangkabau. Berdasarkan teori masuknya Islam di Indonesia menjadi bukti bahwa mubalik Islam telah sampai di Sumatera Barat. Jauh sebelum berdirinya kerajaan di Minangkabau pada abad 8-9 Masehi, ditandai dengan terbentuknya komunitas Muslim pada masa itu. Lalu muncullah kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. 1. Islam masuk melalui pesisir timur Minangkabau. Teori jalur perdagangan melalui sungai-sungai yang mengalir dari gugusan Bukit Barisan ke Selat Malaka. Dilayari oleh pedagang untuk mendapatkan komoditi emas dan lada. Kotak ini menjadi awal masuknya Islam di Minangkabau. 2. Dari Malaka melalui Sungai Siak dan Sungai Kampar dan sampai ke Minangkabau. Dari kedua jalur ini membawa pengaruh ajaran yang berbeda sehingga terlahir dua hukum, yaitu hukum adat dan hukum syarak. Pendidikan dan Islam. 1. Pendidikan informal. Pada tahap pendidikan, Islam berlangsung secara informal, di mana para membalik memberikan contoh-contoh teladan dalam sikap mereka, sehingga masyarakat tertarik dengan Islam. Hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah. Selain masjid, dibangun juga sebuah langgar bentuknya lebih kecil dari masjid. 2. Surau. Surau dikenal sebagai lembaga pendidikan, namun dikenal juga sebagai kepunyaan suku di sana. Dalam Minangkabau, tempat ini menjadi tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak-anak laki-laki yang balik. Surau juga menggunakan sistem pendidikan halakoh. Materi masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, dan ilmu keislaman seperti akhlak, akidah, keimanan, dan ibadah. Kesimpulannya adalah Islam masuk pertama kali di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera. Terdapat 5 teori yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ada teori Arab, teori Cina, teori India, teori Eropa, dan teori Persia. Islam masuk pertama kali di Sumatera Barat pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, di mana terdapat kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia bukan melalui Sumatera Barat, tetapi melalui Aceh. Ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia mau dari Aceh ataupun Sumatera Barat, keduanya sama saja, karena sama-sama dalam Selat Malaka. Setelah penyampaian materi dari kelompok kami, apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.